Ya, nah ini prosesnya alhamdulillah sudah. Ya, Ibu persilahkan untuk yang pertama. Nah, ini jangan lupa lah kalau laki-laki Bapak, kalau perempuan Ibu. Nah, jadi yang pertama kepada Ibu Akhida Sabila Rahma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Jadi, Ibu masuk pada kelas ini untuk memberikan bimbingan konseling, bimbingan klasika kepada kalian, yaitu berupa penyampaian materi kepada kalian yang berjudul emosi yang labil, kayak gitu. Tunggulah Ibu akan share PPT-nya dulu. Eh, Gimana? Ada gimana ya? Nah, apakah terlihat kah? Terlihat. Ya. Nah, emosi yang labil. Nah, apa yang dimaksud dengan emosi labil? Apakah kalian semua tahu kayak pernah sebelumnya emosi labil itu bagaimana? Ada yang mau berbicara? Oh ini. Jadi Ulun, kan, Bu. ya bisa. Apa tuh? Izin masuk, Bu. Menurut Ulun, emosi labil itu saat kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, Bu. Jadi sebentar-sebentar kita itu bisa jadi senang, lalu sebentar-sebentar mood kita itu bisa down lagi, sedih-sedih gitu, Bu. Menurut Ulun kayak itu, Bu. Nah, ya betul dari pendapat Ica ya. Betul sekali. Emosi yang labil ini itu seperti ya emosi yang dapat berubah-berubah kan. Seperti kayak udah lelah ataupun tidak dapat menahan emosinya dan muncul gejala-gejala lainnya kayak tuh. Lalu akibat akibat penyebabnya itu bisa dari otak kita kayak itu nah. Lanjut. Kondisi ini biasanya kan itu seseorang yang mudah berubah keadaan, perasaan atau kejiwaannya kayak itu nah. Seperti kayak mudah marah ataupun gampang menangis, berubah-berubah kayak gitu. Tidak ada ketetapan pada dirinya. Lalu lanjut, ciri orang yang memiliki emosi labil. Kalian kan pasti pernah, apalagi para cewek-ceweknya gitu, yang sering merasakan emosi yang labil. Nah, apakah kalian termasuk ke dalam orang yang memiliki emosi yang labil? Nah, cirinya itu yang pertama tidak punya pendirian. Nah, tidak punya pendirian itu kalian itu selalu tidak memiliki ketetapan yang pasti. Selalu berubah-ubah. Mau keinginannya ini dan itu gitu. Lalu mudah tersinggung. Orang yang emosinya labil itu biasanya mudah tersinggung. Sedikit-dikit dikatain orang gitu, langsung tersinggung dirinya. Lalu egois. Egois ini kalian dalam emosi labil itu kalian itu inginnya tuh menetapkan apa yang menjadi
perasaan kamu saat itu, dan itu berubah-ubah tanpa memikirkan orang lain yang ada di sekitar kalian. Lalu ada tidak beriman. Maksudnya ini, dah tidak beriman ini, kita kan sebagai Muslim, umat Muslim itu memiliki keyakinan kita kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran pun juga terdapat kayak dalil-dalil yang memberikan kita pengetahuan mengenai emosi-emosi dan cara mengendalikannya. Mungkin itu. Lalu adapun cara mengendalikan emosi, yang pertama, setiap tindakan itu harus didasarkan pada akal sehat. Sebelum bertindak itu kita harus berpikir dulu, apakah itu baik atau buruk. Lalu yang kedua, berpikirlah tentang akibat yang mungkin akan terjadi. Misalnya dampaknya itu kepada perbuatan yang kita lakukan. Lalu berusahalah untuk memaafkan orang lain. Jangan egois terhadap pemikiran kita. Gitulah. Mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Apakah dari murid kelas 12 ini memiliki pertanyaan mengenai apa Ulun, yang Bu. oh ya, bisa. Iya. Perkenalkan, nama Ulun Mutia Haryani. Pertanyaan Ulun, kayak Pak, dalam Islam tuh cara mengendalikan emosi itu, Bu. Inggih, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Cara mengendalikan emosi di Al-Quran itu yang Ibu baca sebelumnya itu ada salah satunya itu bersabar. Sabar itu dalam kita kan melakukan sesuatu tuh kayak melihat sesuatu tuh jangan terlalu langsung emosian kayak gitu. Harus sabar menahan dirinya dengan kayak berdiam sejenak kayak gitu. Lalu memaafkan orang lain. Jangan sampai kita itu kayak langsung emosian. Kita harus berpikir dulu, tenang sejenak. Mungkin itu saja. Apakah bisa dapat dipahami? Inggih, Bu, bisa. Oke, mungkin itu dulu dari saya karena sudah ada satu pertanyaan. Mungkin akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah tamat lah Wahida UASnya. Nah, apa? Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk praktek berikutnya, bentar yang kedua, terkendala. Ya, aku cek. Siapa yang kedua ya? Ingatlah. Yang kedua, oh Sahruji inilah lagi berhalangan jadi Ibu skip. Nah, Sumi ada? Ada Ada, Bu. Sumi? Nah, alhamdulillah. Nah, silakan Ibu Sumi dimulai. Oke, Bu, terima kasih. Izin share PPT dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Gimana keadaannya, sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, di sini apa ada yang sudah kenal dengan Ibu? Belum, Kada tahu, Bu. Bu. Belum, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Sumi. Di sini Ibu minta waktunya ya. Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal di bidang layanan sosial. Ibu izin subscribe PPT ya. Mana ya? Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peserta didik dapat memahami sikap tanggung jawab. Apakah kalian tahu arti dari tanggung jawab? Ada yang tahu lah? Nah, Ada, belum Bu. makan kah? Pindah hinip. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lah. Tanggung jawab itu merupakan kesadaran buhan pian terhadap terhadap pekerjaan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Sekolah itu menjadi wadah peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan dari sebelumnya. Keberhasilan pendidik itu akan tercapai jika ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi dari tanggung jawab itu merupakan kesadaran buhan pian terhadap pekerjaan yang diberikan terhadap kalian. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, mau menerima akibat dari perbuatan. Mengerjakan tugas dengan senang hati, menyerahkan tugas tepat waktu, dapat berkonsentrasi pada pembelajaran yang rumit, dan menepati tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab itu melakukan sesuatu yang harus dilakukan dalam belajar, selalu menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha dalam belajar, selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain, selalu disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun saat belajar, selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir sebelum bertindak, tidak langsung cas-cas saja tanpa berpikir dulu, mempertimbangkan dan memperhitungkan semua konsekuensi dari apa yang dipelajari. Nah, habis itu, yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sikap tanggung jawab di sekolah. Ini ada beberapa contoh sikap tanggung jawab siswa di sekolah lah, selain belajar. Di antaranya mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, seperti menggunakan seragam, jangan seragam dikeluarkan, dan masuk sekolah tepat waktu. Menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Jangan pas sudah ada aja bak sampah dihiga malah membuang ke kolom meja. Memiliki sikap toleransi antar siswa dan sesama.
Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini seperti berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya contohnya lah menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Jadi, mana dia? Jadi itulah PPT dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Atau ada yang kurang paham? Paham aja kan sudah? Ulun Bu, anak Betapun. Tinggi. Kan ulun ada basic di ading gitu nah. Nah, terus kayak apa mengajarkan ading ini supaya dia bisa bertanggung jawab gitu nah. Mungkin itu aja Pang dari ulun. Oke. Terima kasih Irsat. Nah, caranya itu mulai dari irsyad dulu, mengajarkan membuang sampah pada tempatnya. Cara kan anak-anak itu lebih dominan melihat yang tua ya, lebih kayak mempelajari dari kitanya. Kalau kitanya aja nggak benar, gimana dia mau ikutin kita gitu. Mungkin dari kitanya dulu ya Irsyad, terus nasehatin pelan-pelan, jangan dimarahin. Kalau dimarahin ya nanti malah makin ngelunjak. Mungkin gitu aja Irsyad. Apakah bisa dipahami Irsyad? Terima kasih banyak Bu jawabannya. Tinggi. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin kita akan berjumpa di minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tuntas lah Ibu Sumi. Kita lanjutkan berikutnya Ibu Siti Komariah. Nah, adalah Siti Komariah. Ada? Ibu. Tidak ada. Ya. Masih yang UPB tuh Bu. Oh iya, lupa Ibu. Berarti Siti Mariam ada? Ada Bu, hadir. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Ibu Siti Mariam, ya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan karir. Ibu izin share PPT. Apakah terlihat? Terlihat Bu. Oke, baik. Langsung saja ya Ibu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang layanan bimbingan karir. Ada yang tahu nggak apa itu layanan bimbingan karir itu seperti apa? Tidak Bu. Tidak. Baik, Ibu jelaskan sedikit. Nah, jadi layanan bimbingan karir itu adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian diri. Ya, seperti tentang pemahaman tentang dunia, kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan. Ya, nanti kan nih ada penjelasannya nih dari pilihan karir setelah SMK. Nah,
lulusan SMK mau kemana? Setelah kelulusan kelas 3 SMK, euforianya pasti masih terasa, tetapi mungkin tidak berlama-lama karena setelah itu masuk masa-masa kebingungan. Mau kemana nih setelah tamat ketika masih SMK? Hal ini mungkin belum terpikirkan dengan jelas karena masih terfokus untuk belajar materi-materi pelajaran di sekolah dan juga tuntutan harus mencapai nilai tertentu agar dapat lulusan ujian akhir nasional. Kemudian, pertama, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Kedua, bekerja. Ketiga, menikah. Keempat, kursus. Kelima, buka usaha sendiri. Kemudian, bagian B, faktor pendukung dalam karir. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung keputusan pilihan karir, yaitu pertama, pemahaman terhadap diri sendiri meliputi minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, memiliki kedisiplinan tinggi dalam hidupnya. Tiga, memiliki kepercayaan diri dan juga optimis yang tinggi. Empat, memiliki komitmen yang tinggi. 5. Terdapat peran dari keluarga dalam pengambilan keputusan karir yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, C. Persiapan dalam pemilihan karir. Pertama, personality, kepribadian, apakah ada kecocokan antara kepribadian Anda dari karir pilihan. Hal ini memiliki dampak signifikan pada apakah Anda menentukan pekerjaan yang dapat membuat Anda merasa terpuaskan. Yang kedua, motivasi ini adalah salah satu faktor yang paling penting bagi kepuasan karir jangka panjang. Motivasi yang lebih luas mencangkup berbagai topik seperti minat, kemudian sesuatu yang memberi Anda sebuah presentasi, faktor motivasi tak sadar. Yang terakhir, siklus keterampilan. Memiliki keterampilan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu ke banyak karir. Keterampilan yang Anda peroleh adalah hasil dari kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan oleh setiap pelatihan yang Anda terima. Mungkin itu saja dari penjelasan dari Ulun. Apakah ada ingin bertanya? Tidak ada Bu, insya Allah paham. Paham ya mungkin ya? Baik, mungkin itu saja Bu dari penjelasan dari Ulun. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Kita lanjut ke berikutnya, Siti Kareza Nazla Safira. Ini Ya. Ibu. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kayak apa kabarnya nih? Sehat aja kah? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Rumahnya aman aja kalau ada yang kebanjiran kah? Aman, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman aja Bu. Bajunya lalu aja Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan sedikit memberikan bimbingan. Nah, di sini Ibu akan memberikan bimbingan pada bidang kematangan emosi, yaitu tentang bagaimana sih cara kita mengelola emosi marah. Jadi, Ibu izin share screen ya. Inggih Ibu. Ya, Bu.
Apakah PowerPoint Ibu terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita mengelola marah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya sebagai umat yang beragama kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga materi yang akan Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi Ibu sendiri dan juga anak-anak ya. Baik, yang pertama, marah itu apa sih? Kira-kira di sini ada yang tahu lah, marah itu apa? Atau bagaimana marah itu ada yang tahu, ada yang ingin berbicara? Apakah ada? Mungkin masih malu-malu lah. Oke, jadi langsung aja. Marah itu apa sih? Jadi, marah itu adalah gejolak emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk memperoleh kepuasan. Nah, jadi marah ini merupakan reaksi terhadap sesuatu hambatan yang menyebabkan gagalnya suatu usaha atau perbuatan. Jadi, marah ini biasanya datang saat kita itu mengalami kegagalan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang hal itu berada di luar rencana kita. Dan juga untuk marah ini juga biasanya bersamaan dengan berbagai ekspresi perilaku. Jadi sebelumnya perlu sama-sama kita ketahui nih bahwa marah itu emosi alami manusia. Jadi kalau kita merasa marah itu sebenarnya wajar kok. Kenapa? Karena itu ya memang emosi alami yang ada pada setiap manusia, sama halnya seperti emosi bahagia, sedih, takut, dan yang lainnya. Namun, menjadi tidak wajar ketika marah itu kita ekspresikan dengan hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami tentang pengertian marah. Insya Allah paham, Ibu. Insya Allah paham, Ibu. Semoga paham ya. Selanjutnya nih, penyebab dan akibat dari marah. Segala sesuatu itu tentu punya penyebab dan akibatnya kan. Jadi kita masuk ke penyebab dulu ya. Untuk penyebab marah di sini, yang pertama itu penyebab orang marah umumnya karena merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, diserang, gagal mencapai tujuan, frustasi, tidak berdaya, atau putus asa. Jadi yang pertama ini intinya kita itu bisa merasa marah saat kita itu diperlakukan tidak baik oleh orang lain atau orang lain itu memperlakukan kita dengan tidak baik, maka kita bisa marah. Rasa marah itu bisa muncul. Selanjutnya itu kurang tidur. Nah, dari yang mungkin teman-teman yang lain juga merasakan kan, jadi saat kita kekurangan, jadi kalau tidur kita itu cukup, maka hormon bahagia dalam tubuh kita itu akan meningkat. Nah, sebaliknya, saat kita kekurangan waktu tidur atau kita kurang tidur, maka hormon bahagia kita atau biasanya disebut dengan hormon serotonin bisa menurun. Akhirnya, orang yang kurang tidur tadi itu emosinya menjadi tidak stabil dan menjadi lebih mudah marah. Selanjutnya, penyebab marah itu juga bisa karena dia memiliki beberapa gangguan, seperti gangguan kecemasan, atau juga bisa disebabkan oleh karena dia depresi, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan bipolar, dan yang lainnya. Jadi, saat kita atau orang-orang di sekitar kita itu mempunyai gangguan seperti yang Ibu sebutkan tadi, maka itu juga bisa menyebabkan dia menjadi lebih mudah marah. Selanjutnya, akibat dari marah. Apa sih akibatnya? Yang pertama, meningkatkan resiko terserang berbagai macam penyakit. Nah, jadi seperti yang kita tahu dan mungkin kalian juga sering dengarkan bahwa marah-marah itu nanti darah tinggi atau nanti bisa kena serangan jantung. Itu benar adanya karena kemarahan dapat memicu perubahan fisiologis yang mempengaruhi darah sehingga dapat meningkatkan resiko serangan jantung
atau mungkin masalah terkait untuk sementara waktu. Yang selanjutnya yaitu saat kita termasuk orang yang suka marah, itu bisa menyebabkan kita kehilangan teman dan orang yang dicintai. Kenapa? Saat kita marah, itu aura-aura atau hawa-hawanya itu bisa jadi negatif, sehingga orang-orang pun menjadi berpikir 2 kali untuk dekat-dekat dengan kita, sehingga itu bisa menyebabkan kita kehilangan teman atau orang yang kita cintai. Selanjutnya itu mempercepat proses penuaan. Jadi saat marah, mau tidak mau ekspresi wajah kita itu saraf-saraf atau otot-otot wajah kita itu menjadi tegang, sehingga mungkin kening kita mengerut atau yang lainnya, sehingga saat kita marah itu karena ekspresi wajah kita yang marah tadi itu akan menyebabkan mungkin ada kerutan-kerutan di dekat alis, atau mungkin ada kerutan di sekitar bawah mata dan yang lainnya, sehingga itu dapat mempercepat proses penuaan. Lalu selanjutnya dapat mempersingkat usia. Nah, karena tadi muncul berbagai macam penyakit, sehingga itu dapat mempersingkat usia kita, walaupun pada akhirnya usia kita itu tetap pada ketetapan Allah. Selanjutnya yaitu memperenggang hubungan keluarga, menyebabkan permasalahan pada anak, itu nanti saat kita nanti sudah berkeluarga. Kalian pasti ingin berkeluarga, kan? Inggih Bu, pasti. Anak Bu. Jadi saat kita nanti punya anak, usahakan kita dapat mengelola emosi marah kita ya, supaya anak kita juga emosinya stabil. Selanjutnya itu meningkatkan penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Loh, kenapa Bu? Karena saat orang-orang yang marah tidak dapat mengendalikan rasa marahnya, dia akan mencari sesuatu yang dapat menenangkan dia. Saat dia berada di luar jangkauan atau luar pengawasan orang tua atau orang dewasa yang lainnya, dia akan mencoba mencari apa ya yang bisa bikin aku tenang, dan ditakutkannya dia akan terjerumus pada hal-hal yang negatif, seperti dia akan mabuk-mabukan, atau dia menggunakan obat penenang, obat-obatan terlarang lainnya untuk menenangkan dirinya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengelola marah? Jadi, di sana yang pertama ada mengucap kalimat ta'awuz. Di sini ada yang tahu kalimat ta'awuz itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ulun Bu. Ya, bagaimana Naila? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, benar sekali. Terima kasih Naila. Jadi, mengucap kalimat ta'awuz atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena pasti kalian pernah dengar juga kan bahwa marah itu datangnya dari syaitan. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, agar emosi kita itu dapat lebih stabil, dapat meredam, dan yang lainnya. Yang kedua itu membaca kalimat istighfar. Mungkin di antara kalian pasti sudah tahu kan istighfar itu seperti apa. Jadi istighfar ini sangat efektif untuk meredakan emosi yang menguasai hati kita, sehingga diri kita ini menjadi lebih rileks, lebih santai. Selanjutnya itu ada diam. Nah, kenapa sih kalau marah itu sebaiknya kita diam? Karena saat marah, saat kita marah itu, kita itu menjadi tidak terkendali, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu mungkin saja dapat merugikan orang lain. Jadi, mengenai hal ini juga, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, yang artinya, jika salah satu dari kalian marah, maka diamlah. Jadi sebaiknya saat kita marah lebih baik kita diam terlebih dahulu, tenangkan diri kita, baca istighfar, baca ta'awuz, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, merubah posisi menjadi lebih rendah. Di sini maksudnya bukan kita yang merendahkan diri dalam artian self-image kita dan yang lainnya, tapi di sini adalah posisi tubuh kita. Misalkan kita marah, saat kita berdiri, maka lebih baik kita duduk dulu. Atau mungkin saat kita lebih
atau saat kita marah, saat kita duduk, lebih baik mungkin kita bisa berbaring dulu, bisa tiduran dulu, karena itu dapat menenangkan kita. Hal ini juga dianjurkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, yang artinya jika salah satu dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Karena dengan melakukan hal itu marahnya akan hilang. Dan jikapun belum hilang, maka hendaknya dia mengambil posisi tidur. Selanjutnya mengambil air wudhu, karena dengan kita berwudhu, kita mengingat Allah, maka kita akan menjadi lebih tenang. Lalu juga segera mandi, karena seperti yang kita tahu marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu dari api, dan untuk memadamkan api itu harus dengan air. Maka dianjurkan saat kita sudah tidak bisa lagi menguasai emosi kita bisa mandi terlebih dahulu. Karena saat mandi pun, saat air mengguyur tubuh kita, itu akan memberikan sensasi ketenangan. Selanjutnya, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat sunnah, rajin melakukan puasa sunnah, dan introspeksi diri atau tafakur. Ya, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah masih ada waktu ya? Sebentar ya. Oke, masih ada sisa sedikit waktu. Kira-kira dari teman-teman nih, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa bilang paham ya, biar Ibu nggak nunggu-nunggu nih. Soalnya kita waktu juga kan? Paham Ibu sudah. Paham, Ibu. Alhamdulillah, sepertinya semuanya bisa dipahami ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita, bagi Ibu sendiri, dan juga bagi kalian semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Atas segala perhatiannya, partisipasinya, Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan ya. Ibu undur diri dan terima kasih. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Nazla. Oke, kita lanjutkan. Ibu Saidah ada? Ibu Saidah. Ibu Saidah. Kalau belum ada, Ibu Rizka Herlina. Tidak ada juga lah, dimit Ibu Rizka. Ibu Rahmilati. Ada? Belum. Ibu Rahimah atau yang mau tampil saat ini siapa? Kan PPT-nya sudah siap semua lah. Nah, mumpung ini masih ada waktu lah. Ya silahkan nah. Ibu atau Bapak yang mau tampil sekarang bisa dimulai. Ada yang menawarkan diri? Saidah, belum ada Saidah lah. Ya silahkan, tidak usah ragu lah. Jadi sudah ada tampil yang pertama, sudah beberapa orang nih, sudah 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4 yang tampil. Nah, silahkan, mumpung. Jadi kan ini tamat sudah UASnya lah akhirnya kalau sudah tampil ini. Tanggungan beban tinggal UAS yang lain aja lagi nah. Ayo silahkan siapa yang bersedia. Atau Humairah
Umaira mau tampil sekarang kah? Belum, Bu. Oh, belum. Apa ya? Aminah. Atau ini laki-lakinya ada Muhammad Rizky, Irsyad adalah. Ya, tampil di awal ini plus ada plusnya biasanya lah. Karena di awal kan kalau nanti-nanti, nah itu harus maksimal ininya apa kualitasnya harus maksimal karena sudah beberapa orang lah yang tampil. Siti Komaria sudah bergabung nih, sudah bisa kah Siti Komaria? Inggih, Bu. Alhamdulillah. Ya silakan Siti Komaria. Inggih ulun share anu bulah share PPT. Iya. Sudah terlihatlah PPT ulun, Bu. Sudah kelihatan lah. Ya, silahkan dimulai Mulailah Ibu bulah. Siti Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berkah dan berjalan lancar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ini aman jalah seberataan sinyalnya. Ulun insya Allah aman, Bu. Alhamdulillah aman, Bu. Jadilah pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan bidang layanan sosial. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan nih dengan topik tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi hari ini, Ibu ingin tahu nih, ada yang tahu lah apa itu tanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Banyak ada yang jawab, Ibu menunjukkan. Ada nggak yang nama jawab? Ulun, Bu. Ya, silahkan. Tanggung jawab itu adalah keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatu, entah itu dari kecil maupun hal yang besar. Ya, bujurlah. Makasih. Siapa ini tadi? Apipah lah. Ya, makasihlah. Nah, jadi pengertian tanggung jawab itu adalah perbuatan di mana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukannya. Hal tersebut tuh wajib ditanggungnya mulai dari hal kecil ataupun hal besar. Jadi sikap tanggung jawab itu tentunya sangat penting nih dalam kehidupan di dunia, entah dari hal beribadah ataupun hubungan sosial. Nah, mungkin itu dululah pengertian tanggung jawab kita memasuki ke pembahasannya. Jadi, ini Allah mati kah? Selanjutnya, tanggung jawab sebagai siswa di sekolah, yaitu seseorang siswa atau seorang pelajar akan menunjukkan kecintaannya kepada sekolah. Nah, jadi bagaimana cara dia menunjukkan kecintaannya kepada sekolah? Yaitu dengan berusaha disiplin, baik itu entah dalam perkataan ataupun perbuatan. Nanti semua itu akan tercermin nih dari cara berpakaian. Atau cara berhadapan dia dengan guru. Atau keseriusan dia dalam mengikuti mata pelajaran. Atau cara berhubungannya dengan teman atau warga sekolah. Nah, hal itu tuh termasuk dari tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Nah, Ibu anak bataku nih, apakah ketika kalian nih sudah merasa bertanggung jawab, apakah hal itu menyenangkan dan menguntungkan bagi kalian? Ada yang tahu lah? Tidak tahu, Bu. Ada yang tahu kah? Mun kadeda Ibu menjelasilah. Ya Allah.
keluar lagi dalam mohon maaf. Nah, jadi ketika kalian nih sudah menjadi siswa yang bertanggung jawab, tentu pasti ada dampak positifnya, yaitu apa? Yaitu dapat menyenangkan dan menguntungkan. Karena ketika kalian nih sudah melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai siswa yang tidak pernah mendapat nilai merah di raport, atau selalu mengerjakan tugas, disiplin dalam peraturan, tidak pernah membolos. Kalaupun tidak masuk, pasti kalian akan memberi keterangan dan selalu berusaha mengejar pelajaran yang telah tertinggal. Nah, hal itu tuh termasuk dari tanggung jawab kalian nih sebagai seorang siswa yang kewajibannya belajar dan tugasnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka dari hal itu tuh akan membuat guru-guru senang dan kalian pun akan dinilai baik karena sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan akan dinilai baik. Contoh lain nih, ketika di luar sekolah, ketika kalian contoh ketika kalian di rumah, ketika kalian sudah memiliki rasa tanggung jawab dengan membantu ibu kalian membersihkan rumah, maka nantinya orang tua kalian pasti akan mengizinkan kalian untuk pergi keluar karena kalian sudah memenuhi tanggung jawab kalian sebagai seorang anak dengan membantu pekerjaan ibu kalian di rumah. Maka itu tadi termasuk hal yang menguntungkan dari kalian bertanggung jawab. Nah, selain tanggung jawab kalian nih sebagai siswa di sekolah, kalian bisa juga bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat seperti di lingkungan kalian. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan tetangga seperti bertegur sapa ketika ketemu tetangga atau ikut menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal itu juga termasuk bagian tanggung jawab kalian sebagai anggota masyarakat. Selain dari tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Selanjutnya, ada nih bentuk-bentuk tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah. Supaya kalian nantinya bisa terbiasa dan terlatih, maka harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang pertama nih, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi rasa tanggung jawab sebagai seorang siswa bisa ditunjukkan dengan cara yang sangat sederhana nih, yaitu selalu datang tepat waktu ke sekolah. Jadi siswa yang tidak pernah datang terlambat sudah menunjukkan kalau dirinya itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada kewajiban dan tugasnya untuk menuntut ilmu pada ilmu demi masa depannya. Lalu yang kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, jadi seorang siswa yang selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai jadwal yang ditentukan juga sudah menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Lalu yang ketiga, memakai baju seragam sesuai peraturan. Jadi setiap sekolah tentunya pasti memiliki peraturan yang tersendiri. Ketika pada hari Sabtu memakai baju pramuka. Nah, ketika kalian sudah memenuhi tanggung jawab itu, maka kalian sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Lalu yang keempat, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran. Jadi biasanya kita sering mendengar nih berita di koran ataupun di media online sering adanya tawuran pelajar yang terjadi pada saat jam pelajaran. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa pelajar-pelajar tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab karena mereka meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran. Dan hal tersebut tidak termasuk dari tanggung jawab. Lalu yang kelima, tidak memiliki kecurangan. Tidak melakukan kecurangan. Jadi biasanya kita sering mendengar melakukan menyontek saat ulangan, walaupun itu hal sepele, tetapi sebenarnya itu tuh bentuk dari tanggung jawab kita sebagai siswa untuk belajar dengan serius tanpa
maaf, kebiasaan mencontek itu termasuk dari kecurangan karena kelihatan nih. Nah, yang kelima tidak melakukan kecurangan. Jadi walaupun itu hal sepele seperti mencontek itu termasuk hal yang tidak baik dan merupakan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada dampak negatif ketika kalian tidak melakukan tanggung jawab tersebut. Yang pertama, prestasi kalian akan menurun. Jadi ketika kalian malas untuk mengerjakan tugas, pasti akan berdampak pada nilai kalian. Lalu yang kedua nih, malu kepada teman, orang tua, dan guru. Ketika kalian terlambat datang, sering tertinggal pelajaran ataupun tugas, maka akan membuat kalian malu dan dicap sebagai siswa yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, fasilitas sekolah rusak dan kotor. Jadi ketika kalian nih tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah, sering membuang sampah sembarangan, maka akan membuat lingkungan sekolah tersebut menjadi kotor dan rusak karena tidak ada yang membersihkannya, maka tersebut tidak termasuk dari bertanggung jawab. Nah, mungkin jadi ada kaitannya nih dengan jadi ayat ini ayat Quran surah Yasin ayat 12. Ibu akan membacakan artinya. Kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana nih nanti di akhirat Allah menunjukkan catatan perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, dan semua perbuatan yang kita lakukan pastinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dari itu anak-anak ibu berbuat baiklah dan kerjakanlah apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian, karena nantinya hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Siti Komariah. Selanjutnya, nah kayaknya kita masih punya kesempatan lah. Satu orang, Rizka. Nah, Rizka Herlina. Halo, Rizka. Rahmilati. Nah, ini Rizkanya masuknya. Ya, tes Rizka. Nah, alhamdulillah Rizka sudah bergabung lah. Halo Rizka. Rizka, suara Ibu kedengaran lah Rizka? Iya, Ibu. Oh iya. Rizka siap untuk presentasi hari ini? Insya Allah siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, bagus suaranya. Ini jelas lah. Ya, silahkan. Kalau videonya bisa dibuka, silahkan dibuka lah. Nah, ya, langsung saja. Alhamdulillah, selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Rizka Herlina. Ya, persilahkan. Ibu.
PPT-nya Rizka men-share sendiri kah? Kalau sambil proses bisa sembari dibuka lah. Itu langsung share PPT-nya ke Bu. Boleh juga disapa dulu di awal, terus nanti silakan aja lah, misalnya Ibu share atau mau di-share duluan silakan. Ibu serahkan semuanya ke Bu Hanfian sebagai guru BK lah. Ya, silahkan Ibu Rizka mengisi kelas.
ya, suaranya Rizka. Bu Rizka sudah mulai kah? Kalau tempat ibu belum ada suaranya, atau yang lain suaranya kedengeran aja lah. Itu nggak ada, Bu. Kedengaran, Bu. Suaranya di mute. Ibu Rizka, nah ya, belum mulai lah mungkin. Nah, silakan Ibu Rizka, gak apa-apa sembari mengatur itu, bisa aja di awal dimulailah menyapa peserta didik dan seterusnya, nanti bisa disampaikan. Ini Ibu, ulun keluar dulu lah soalnya suaranya kada tapi kedengaran, batun masuk lagi. Oh iya, silakan. Kelihatan lah, Bu. Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun sebagai Rizka Erina ingin mempresentasikan RPL. Jadi di RPL itu kita memahami kaidah ajaran Islam, bagaimana cara penerapannya, terus cara meladeninya ajaran agama Islam itu seperti apa. Nah, jadi di kaidah ajaran Islam itu adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di mana kita sebagai manusia itu pasti mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti kita bertakwa kepada Tuhan, mengikuti perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semua menjauhi larangannya itu seperti kita menjauhi bermaksiat, terus durhaka kepada orang tua, dan tidak mengadu domba dengan sesama muslim. Nah, norma kaidah atau norma agama atau kaidah agama itu berisi tentang peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah atau larangan-larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Kita sebagai manusia itu pasti mempunyai peraturan dalam hidup. Seperti sama di sekolah, kita pasti mempunyai peraturan-peraturan di sekolah yang bisa kita ikuti peraturan tersebut. Nah, sama seperti kita di dalam agama kita tersebut, di mana larangan itu harus kita jauhi. Terus cara penerapan kaidah. Adapun cara penerapan ajaran Islam yaitu menjadikan kaidah Adapun cara penerapan kaidah ajaran agama Islam yaitu kita menjadikan kaidah agama Islam sebagai tauladan dan tata cara hidup dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, semisalnya kita sebelum makan dan sesudah makan harus membaca doa agar apa yang kita makan dapatkan berkah. Itu adalah
menerapkan dalam kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semisal kita belajar, kita baca doa agar apa yang kita baca itu mendapatkan hidayah. Terus cara meneladani ajaran agama Islam, yaitu dengan kita memberi sedekah terhadap orang tidak mampu atau kepada makhluk hidup lainnya. Misalnya kita memberi makanan kepada kucing, walaupun makanan itu hanya sedikit. Nah, kedua itu saling membantu sesama manusia, baik orang tersebut kaya atau tidak, walaupun berbeda keyakinan dengan kita. Kita sebagai orang Muslim, kita saling membantu walaupun orang itu tidak beda keyakinan dengan kita, walaupun dia Buddha atau Hindu, kita tetap saling menolong satu sama lain. Terus yang ketiga itu menghargai pemberian dari orang lain walaupun sedikit. Mungkin itu aja Bu yang ulun presentasikan pada hari ini. Makasih. Rizky, mungkin ada yang disampaikan kepada peserta didiknya, bisa? Jadi buat anak-anak, kita itu sebagai manusia Muslim, kita harus menolong sesama manusia. Tidak boleh memandang orang itu kaya atau tidak. Yang penting kita saling membantu. Jangan pernah kita membantu orang dengan ibaratnya itu kita membantu ada imbalannya. Nah, itu jangan. Kita kalau membantu orang itu dengan ikhlas, dengan hati kita sendiri, bukan karena ada, misalnya kita membantu diberi uang atau apa. Itu jangan, kita membantu dengan hati kita sendiri, dengan ikhlas. Terus kita selalu menghargai pemberian orang lain, misalnya bagian pian tuh nakai lo misalnya diberi orang 10.000, udah kayak tuh nah bersyukur walaupun diberi 10.000, jangan kayak mengharapkan kita ingin diberi 50.000 kayak tuh nah, walaupun 10.000 sedikit, tapi kita hargai pemberian orang itu. Nah, terus misalnya lo nih bagian pian memberi sedekah, walaupun pian memberi itu sedikit, yang penting pian ada kayak itu membantu orang yang misalnya ibaratnya itu misalnya kelaparan ke orang itu pian beri walaupun sedikit kayak itu nah. Terus bagian pian ini jangan pernah kayak mendekati kayak misalnya bermaksiat atau apa kayak itu nah. Kan kita sebagai Muslim menjauhi larangan tersebut. Nah, jadi bagian pian itu yang apa yang ulun padahi tadi kayak itu nah. Semoga pian bisa kayak itu memahami, bisa menggunakannya. Amin, inggih Bu. Mungkin itu aja yang ulun padahi kepada pian. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu Rizka Herlina lah, nah sudah tuntas UASnya. Ya, kita alhamdulillah hari ini bisa berapa orang tadi lah? 2, 4, 6 ya, alhamdulillah 6 orang yang sudah tuntas UASnya lah. Nah, ini semangat untuk yang lain, karena semoga pekan depan, nah ini kan bisa lebih banyak lagi lah yang bisa UAS, sehingga nanti kalaupun terkendala misalnya Ibu skip siapa yang berikutnya, nah kayaknya karena PowerPoint-nya sudah siap, sudah latihan lah, apalagi sudah melihat penampilan yang pertama dari teman-temannya, ya insya Allah sudah semakin siap. Terima kasih banyak karena lebih awal lah kita hari ini, dan juga ini sudah 8.42. Nah, Ibu tutup, marilah kita akhiri bersama-sama UAS kita. Nah, pada kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.